Dan ini ditulis pada tahun 961 ketika beliau masih menyusun kitab ini sebelum menjadi penyusunan kitab yang sempurna. Apa kisahnya? Yaitu wadzalika anna syakhsan atani. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani bi ra'si khurufin syawwaha wa akala jildaha. Seorang laki-laki datang sowan kepada Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani membawa kepala kambing, di mana sebelumnya itu sudah dibakar dan kulitnya sudah dimakan oleh laki-laki tadi. Dan ternyata di kepala kambing itu terdapat tulisan asli, ini bukan dipahat atau dibikin sendiri, enggak. Fara'a fiha maktuban, dia menulis sebuah tulisan bil khatil ilahi, dengan tulisan yang asalnya dari Allah Ta'ala. Fauqal hajibain, di atas kepalanya, di atas alisnya, di jidat gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billahi nawayna ta'allum ta'limun naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkira wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khairi ibtiwa'a wajihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah dan juga kitab Al-Fathul Mu'in karya Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mualliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat, ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala man nawa bihi aslafuna shalihun ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana wa ya kana nasta'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani fi kitabih Al-Anwarul Qudsiyah fi ma'rifati qawaidis sufiyah ila an qala alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sampai pada adab yang baru, yaitu ke-59, yaitu adabnya seorang murid itu harus, atau amal-amalnya seorang murid itu harus sesuai dengan syariat. Ya, lupa ya. Itu di saung ya, di meja ada kitab namanya Bughyatul Mustarsyidin. Kertas nama koneng, cetakan Haromen be, doang iya bela cetakan Haromen. Di luar. Di luar. Ya, oke. Oke, di meja teh ya. Tumpukan kitab-kitab teh ya. Oke. Di mana seorang murid itu amal-amalnya harus sesuai dengan syariat. Dan pada pertemuan yang sebelumnya sudah kita jelaskan bahwasanya ahli tasawuf, ahli thariqah itu tidak akan melepaskan diri dari syariat. Kenapa? Ya karena amalan-amalan yang dilakukan oleh para sufiin itu adalah intisari dari syariat itu sendiri. Makanya di awal kitab Tabaqat Al-Auliya Al-Kubra atau Tabaqatul Kubra yang namanya Lawaqih
Al-Anwar fi Tabaqatil Akhyar. Di situ disebutkan fatasawwufu innama huwa zubdatu amalil abdi bi ahkami syariati idza khala amaluhu minal ilal wa hudzuzin nafsi. Di mana tasawuf itu merupakan intisari amalnya seorang atau pengamalan seorang hamba terhadap hukum-hukum syariat ketika amalnya itu sudah kosong dari penyakit-penyakit dan kepentingan-kepentingan nafsu. Nah, artinya orang yang ahli tasawuf itu pasti tidak akan bertentangan dengan syariat, ya kan? Tidak akan bertentangan dengan syariat. Kenapa? Ya karena mereka lah pengamal syariat yang sebenarnya. Kalau ahli fikih berbicara hanya tentang sah, batal, itu kan? Kemudian makruh, mubah, sah, tidak sah, wajib, haram, dan seterusnya. Maka kalau ahli hakikat itu ketika melaksanakan sebuah ibadah bukan hanya itu yang dipandang, tetapi bagaimana ketika dia beribadah itu bisa menanamkan dalam hatinya bahwa ibadah ini murni untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kepentingan sesaat atau kepentingan yang berkaitan tentang kehidupannya baik di dunia atau di akhirat. Nyata bedana. Makanya Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari nuhun. Nah, wahoita. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu taala yang punya kitab Fathul Wahhab dan yang punya kitab Asnal Matalib, kemudian Hasyiah Jam'ul Jawami, kemudian Fathur Rahman, dan masih banyak lagi, itu mengatakan idza lam yakun lil faqihi ilmun bi ahwalil qaumi wastilahatihim fahuwa faqihun udah cari kanan heula gitu. Sialan ya. Jadi cekek wae kita bener ta. Ya, lanjut. Di mana Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu taala mengatakan, "Idza lam yakun lil faqihi ilmun bi ahwali al-qaumi wastilahatihim fahuwa faqihun jaf." Ketika seorang yang ahli fikih itu tidak memiliki ilmu, tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki keyakinan tentang kondisi-kondisi yang dialami oleh para ahli sufi, bahwa ahli sufi tenggelam dalam cinta Allah Ta'ala, mereka dalam beribadah itu tidak pernah mengharapkan sesuatu apapun dari Allah Ta'ala, ketika mereka melaksanakan ibadah yang murni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga seorang yang ahli fikih ketika dia itu tidak mengetahui tentang istilah-istilah yang digunakan di kalangan ahli tasawuf, maka hakikatnya seorang yang ahli fikih itu adalah seorang ahli fikih yang keras, kaku gitu. Dan ini tidak hanya sekali doang diucapkan oleh beliau, tetapi berulang kali. Makanya Syekh Abdul Wahab Asy'arani, wa kuntu asma'uhu yaquluhu katsiran, dan saya sering kali mendengar Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari itu mengucapkan hal ini gitu. Kenapa? Al-i'tiqadu sabghatun, karena keyakinan itulah yang dapat mewarnai kehidupan dari seorang ahli fikih untuk bisa sedikit mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara wal intiqad,
kritis terhadap ahli hakikat, terhadap ahli tasawuf, itu merupakan hirmanun, itu adalah penghalangan diri dari seorang manusia atau dari seorang ahli fikih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan? Nah, makanya meskipun ahli tasawuf itu jumlahnya tidak sedikit, jumlahnya itu tidak banyak, tetap kita itu harus mencari seseorang yang ahli tasawuf, yang benar-benar mereka itu adalah orang yang cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Nah, sehingga amal dari para ahli sufi, khususnya ahli tarekat, itu tidak akan keluar daripada syariat. Ya. Wa min syanihi, beliau mengatakan wa min syanihi an takuna a'maluhu ala wifqi syariatil mutahharah, di mana amal-amal dari seorang murid itu harus sesuai dengan syariat yang suci. Baik kesesuaiannya itu secara nason, secara tekstual, awistimbaton, atau secara istimbat, atau secara penggalian hukum. Jadi kalau nas berarti nasul ayat, nas ayat, teks hadis. Kalau istimbat ada ijma, ada qiyas, kemudian ada qaulus sahabah, kemudian istishab, istirsal, kemudian al-uruf, kemudian dan seterusnya belah. Itu bisa dikaji di dalam ilmu usul fikih. Walhasil itu semua ya, itu atau dalil-dalil yang cabang itu tadi itu diambil daripada istimbat. Ya, karena memang tidak segala sesuatu itu dapat langsung diketahui melalui nas hadis, nggak bisa. Misalkan ketika berbicara tentang niat sholat itu wajib apa enggak, kan gitu. Kalau berbicara tentang apakah Rasulullah itu niat sholat, neangan hadis, neangan ayat, mual kapendak kita. Niat sholatna Rasulullah mual. Kenapa? Ya karena hal itu memang tidak ada teksnya di dalam ayat Al-Quran atau hadis Nabi, niat sholat secara khusus. Nah, tapi kalau pembahasan atau hadis mengenai niat secara umum itu memang ada, innamal a'malu binniyat ya. Kemudian dalam niat puasa misalnya, wa man lam yubayyitin niyata fala siyama lahu, barang siapa yang tidak menginapkan niat maka dia tidak puasanya itu tidak dianggap, nah dan seterusnya. Walhasil itu adalah bagian dari fikih gitu ya. Walhasil syariat yang dimaksud itu tidak hanya syariat secara tekstual, tapi juga istimbat atau penggalian hukum melalui dalil-dalilnya atau alat-alatnya, mulai dari ijma, qiyas, al-masalihul mursalah, kemudian ijma sukuti, kemudian istishab, kemudian hadis mursal, kemudian dan seterusnya belah. Dan itu bisa ditemukan di dalam ilmu usul fikih. Nah, di mana seorang murid itu salimatan minasyatah, di mana yang diamalkan itu terselamatkan dari keterplesetan. Gimana sih keterplesetan itu? Jadi kalau syatoha itu artinya kan sebenarnya syatoha itu ya kepleset artinya. Nah, cuman dalam prakteknya syatohat itu adalah satu perbuatan atau satu ucapan yang secara zahirnya itu bertentangan dengan syariat. Ya misalkan ketika atau P gitu mengatakan, saya Allah, saya melihat Allah di mana-mana, segala macam tanya. Nah, tapi yang dilihat memang dari sisi zahirnya itu seakan-akan ada kalimat yang membuat seseorang itu sesat, tapi secara hakikat enggak. Karena apa? Karena hakikatnya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini itu merupakan penampakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan kaifa yahjubuhu syai'un, kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa dhahir fi kulli syai'. Bagaimana Allah Ta'ala itu bisa terhijab, terhalangi
sementara Allah Ta'ala itu muncul di segala sesuatu. Ya, otomatis kalau tadi At-Taufik mengatakan saya melihat Allah di mana-mana, itu nggak salah secara hakikat. Nah, tapi bagi kalangan orang awam kan bingung, waduh kumaha ya Allah di mana? Kayak bisi aing ya Allah gitu. Nah, tarekat yang yang harus dikejar itu adalah tarekat yang selamat dari ucapan-ucapan yang seperti itu. Kenapa? Karena kalau Syekh Abdul Wahab Asy-Syaroni di dalam kitabnya yang lain mengatakan bahwa syatohat itu muncul bagi seseorang yang kurang sempurna. Kenapa? Karena ketika seseorang yang sempurna seperti Rasulullah SAW itu tidak akan mengatakan saya adalah Allah atau saya melihat Allah Ta'ala di mana-mana gitu, atau kalimat-kalimat yang dohirnya itu menyesatkan tapi hakikatnya tidak. Ya, karena fa inna syari'ata hiyal haddul qati', ya karena syariat itulah yang menjadi batasan yang pasti. Wasaiful lami, dan pedang yang mengkilat. Li ismatiha, ya karena syariat itu maksum. Nah, berbeda dengan bi khilafi ma yudda'a annahu batinus syariah, berbeda dengan sesuatu yang diaku-aku bahwa yang diaku-aku itu merupakan intisari dari syariat, dari hal yang mimma yakfa 'alal ulama'i wajhu istinbatihi minal kitabi was sunnah, di mana hal itu masih samar bagi kalangan ulama cara memahami apa yang diucapkan tadi, penggaliannya sulit ditemukan baik di dalam Al-Quran ataupun hadis. Karena apa? Karena yang diaku-aku tersebut itu sifatnya tidak maksum. Ketika ada seorang yang mengatakan saya adalah Allah, di sini tidak ada At-Taufik, yang ada adalah Allah. Atau ketika dia mengatakan di sini tidak ada Allah, yang ada At-Taufik. Nah, itu kan memang itu adalah batin syariat atau hakikat dari syariat, tetapi kan itu bisa membuat orang lain itu samar. Ih kumaha, ya lanjut ingin nyembah saha gitu langki akhirnya. Ketika ketika tidak diinin ya, gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga kembali lagi pada tema utama bahwasanya seorang murid ya harus mengamalkan apa yang diajarkan atau apa yang tertulis di dalam syariat. Bahkan di awal-awal muqaddimah dari kitab Al-Mizanul Kubra, mengutip dari Al-Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan jami'u mastanbatahul ulama minal ahkami syar'iyyah fahiya ma'dudatun minas syariah. Semua yang digali oleh para ulama yang bertentangan, yang berkaitan tentang hukum-hukum fikih, yang berkaitan tentang hukum-hukum syariat, maka itu merupakan bagian dari syariat. Nah, sehingga wajar ketika dalam fikih itu kita tidak menemukan kesepakatan karena lagi fikih iya. Namanya al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-mustambatu, yang digali min adillati tasila, dari dalilnya yang terperinci. Nah, sehingga antara satu orang dengan orang lain dalam memahami satu hukum itu dasarnya terkadang berbeda-beda. Nah, misal doang tadi ya ketika membahas Fathul Mu'intan ya, bagaimana ketika seseorang itu memasukkan sesuatu atau jarinya ke telinga ketika dia berpuasa, apakah batal atau enggak? Nah, di situ kan ada dua versi di situ. Ada yang mengatakan batal lantaran apa? Ini masuk dalam kategori jauh, sesuatu yang dalam, atau sesuatu yang ada di dalam gitu. Kemudian kalau menurut pendapat yang kedua enggak. Kenapa? Karena iya memang dia termasuk dalam kategori jauh, tapi apa? Tapi dia itu tidak memiliki sifat mencerna, tidak mencerna atau tidak memproses apa yang masuk ke dalamnya. Bukan air ini. Ya walhasil ada dua pendapat kan. Penggaliannya istimbatnya berbeda-beda. Yang ini pakai kias, yang ini pakai kias juga. Nah, sehingga kita sebagai mukallaf ya boleh untuk memilih, terserah memilih pendapat yang pertama silahkan, menurut pendapat kedua silahkan. Nah, memang dalam tasawuf itu memang penekanannya adalah kepada hal yang sifatnya ihtiyat atau kehati-hatian. Iya. Jadi kalau memang kita ingin ibadah kita itu sah, dikatakan sah, dinilai sah menurut semua ulama, atau udah berarti ngambil posisi yang paling aman.
Makanya seperti dalam wudu, ya, wudu itu dalam mazhab Syafi'i dalam mengusap sebagian kepala itu cukup 3 helai rambut, ya kan? Kalau menurut mazhab Malik itu harus semuanya, kalau menurut mazhab Hanafi itu harus sepertiga, itu kan? Kalau memang kita ingin wudu kita itu sah menurut semua ulama, ya otomatis semua dalam mengusap itu semuanya sampai akhir, gitu. Dan ini yang dilakukan oleh para ahli sufi dalam amaliyah mereka, itu ya. Lanjut, wa kana sayyidi Ibrahim ad-Dasuki rahimahullah radhiyallahu taala anhu yaqul man ahabba an yakuna shadiqan fi iradatihi, barang siapa yang ingin menjadi seorang murid yang jujur dan wa jami'i dan juga jujur dalam iradah pertama. An yakuna shadiqan, dia ingin menjadi orang yang jujur dalam iradahnya, dalam keinginannya menuju Allah taala. Kedua, wa jami' a'malihi wa aqwalih, dan ingin jujur di dalam semua perbuatannya dan semua ucapannya. Falyahbis nafsahu fi qumqumis syariah, maka hendaknya dia itu mengekang nafsunya dalam bejana atau dalam wadahnya syariat. Nuhun. Wal yakhtim 'alaiha bi khatamil haqiqah, dan kemudian menutup bejana tersebut, menutup wadah tersebut dengan apa? Dengan penutup yang berupa hakikat. Caranya bagaimana? Wal yaqtulha bi sayfil mujahadah, hendaknya dia itu membunuh nafsu itu dengan apa? Dengan pedangnya, pedang yang berupa mujahadah atau mujahadah yang diserupakan dengan pedang. Wa tajarru'il mararah, dan merasakan atau menelan perkara-perkara yang pahit. Selain kopi pahitnya. Ya, artinya nafsunya itu selalu selalu dilawan. Ketika nafsu ingin tidur sementara jadwalnya ngaji atau enggak ngaji, gitu. Kamu ngantuk tanya, kamu kerpuasa tanya siang-siang nyanyi geus mah panas gitu, hayang ngerokok, hayang ngopi, ya mah kerpuasa pan leuleus. Nah, akhirnya terfokus akhirnya sare. Nah, kalau mau ingin menjadi seorang yang jujur dalam iradahnya menuju Allah Subhanahu wa taala, atulah sare paksakeun, Allah mah paksakeun. Gitu di perangan eta si nafsu. Karena yang namanya tarekat pasti sifatnya itu yang nggak enak itu pasti pahit. Ini lain kopi pahitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dan di sini akan dibuktikan bahwa syariat itu memang benar-benar ada, memang hakikat kebenarannya itu bisa dibuktikan. Itu sebuah alamin a'lamin nubuwah, atau salah satu tanda dari tanda-tanda kenabiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kisahnya? Oke, dan ini tujuan menyebutkan kisah tersebut itu adalah untuk memberi semangat kepada para murid dan menguatkan iman dari murid untuk mengamalkan syariat. Dan ini ditulis pada tahun 961 ketika beliau masih menyusun kitab ini sebelum menjadi penyusunan kitab yang sempurna. Apa kisahnya? Yaitu wadzalika anna syakhsan atani, ada seorang laki-laki yang datang kepada Syekh Abdul Wahab Asy-Sy'arani bi ra'si khurufin syawwaha wa akala jildaha. Seorang laki-laki datang sowan kepada Syekh Abdul Wahab Asy-Sy'arani membawa kepala kambing, di mana sebelumnya itu sudah dibakar dan kulitnya sudah dimakan oleh laki-laki tadi. Dan ternyata di kepala kambing itu terdapat tulisan asli, ini bukan dipahat atau dibikin sendiri, enggak. Para afiha maktuban, dia menulis sebuah tulisan bil khatil ilahi, dengan tulisan yang asalnya dari Allah Ta'ala. Fauqal hajibain, di atas kepalanya, di atas alisnya, di jidat gitu ya. Wal anfi, dan di atas hidung. Ma hadza suratuh, yang tulisannya itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah arsalahu bil huda wa dinil haq yahdi bihi may yasha'u min ibadih. Itu tulisannya. Jadi misalkan hari atau pik penasaran gitunya, atau me di pencitan kabeh dicek sugan be aya tulisan iya gitu tah. Wah, nomor togel.
Jadi di kepalanya kambing itu ada tulisan ini, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Arsalahu bil huda wa dinil haq, Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad dengan membawa petunjuk dan agama kebenaran. Yahdi bihi may yasha'u min ibadihi, di mana dengan Nabi Muhammad dengan petunjuk dan agama yang benar ini Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Dan di situ tulisan man yasha'u min ibadih, tulisan man yasha'u atau may yasha'u itu terulang 3 kali, mukarraran fil kitabatil ilahiyah, wadzalika li hikmatin, dan itu ada tujuan, yaitu apa? Fa innallaha ta'ala la yashu, Allah Ta'ala itu tidak lupa. Falau kudiro, seandainya jika prediksikan, jika seandainya lam yakun lana dalilun ala sihhati syariati Muhammadin wa risalatiha, jika kita itu tidak memiliki dalil atas kerasulan Nabi Muhammad, atas kebenaran syariatnya Nabi Muhammad, atas kerasulan dari Nabi Muhammad, dan syariat itu adalah petunjuk dari Allah Ta'ala, jika kita ini tidak memiliki dalil atas 3 hal tersebut kecuali tulisan yang ada di kepala si embek tadi, maka itu sudah cukup, ya kan? La kafana dzalika fid dalil, itu sudah cukup menjadi dalil atas kebenaran syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi itu ya tentunya jarang gitulah, jarang orang menemukan hal yang seperti ini. Apalagi tulisannya nggak dibuat-buat dan asli jelas dari sananya, gitu kan? Dan memang wa huruful kitabah hiya khuluwun baina untha wa dzakar minasyaqain. Di antara 2 sisi itu tidak ada laki-laki dan perempuan, tidak ada muzakkar dan muannasnya. Bukan seperti tulisan-tulisan yang ada sekarang, misalkan muqaddimatun itu kan ada tak marbutohnya gitu kan. Kalau itu mah enggak. Itu. Terus wala kal uruqil bid, dan tulisannya itu tidak seperti otot atau aliran darah yang ada di tulang, enggak, itu murni dari tulangnya. Jadi tulangnya itu ada ada bagian yang muncul gitu, ada bagian yang muncul sehingga muncul tulisan. Nah, eta wala kal uruqil bid wasud, atau yang hitam fil adam, dalam tulang. Fatabarakallahu rabbul alamin. Nah, sehingga wa kana syuhuduna li hadhil kitabah, dan penyaksian musannif terhadap tulisan ini itu pada tanggal 12 Jumadal Akhirah, Jumadil Akhir mencukuran tahun 961. Nah, sehingga barang siapa yang meragukan kebenaran dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia melihat tulisan ini, maka keraguan-raguan yang ada dalam dirinya itu akan hilang. Ya, kecuali orang yang memang dari sononya adalah orang yang celaka, orang yang memang menentang Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu falzam ya akhi ittiba as-sunnatin nabawiyah al-muhammadiyah alal qat'i bi sihhatiha wa sihhati ma wa'adat wa tawa'adat bihi minat thawabi wal iqab, sehingga kita harus konsisten dalam pelaksanaan sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan memastikan kebenarannya, dan kebenaran apa yang syariat itu janjikan, baik yang berupa pahala atau yang berupa siksaan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan. Mangga. Seru mah fikih ya, bahan pertanyaan. Karena dia mual, kita mual. Kita punya itikad. Kita ini kan dapat Allah, ada dunia ya kan. Berarti Allah itu ada. Ya, Allah mengadakan kita. Allah itu ada. Kembali itu Allah. Enggak ada di dunia kita. Kalau Allah enggak ada. Kalau Allah itu enggak ada. Ini dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu ada. Ada.
Dan itu memang ini tabiat manusia yang normal. Dia mau tidak mau pasti akan sadar bahwa pencipta alam semesta ini Allah Ta'ala. Jadi nggak perlu pakai dalil-dalilan. Itu fitrah manusia seperti itu. Nah, cuman ketika fitrah manusia itu berhadapan dengan hawa nafsu, kan, berhadapan dengan syahwat, eta leungit eta fitrah manusia, kesucian manusia itu, kesucian diri manusia. Sehingga muncullah agama-agama yang baru, paham-paham yang baru, yang melenceng segala macam gitu, bah. Jadi semuanya itu aslinya berdasarkan atas hawa nafsu. Ya misalkan seperti cerita yang pertama itu antara Qabil dan Habil. Bukan mereka nggak percaya ke Allah Ta'ala, gitu. Tapi apa? Tapi karena kalah dengan hawa nafsunya. Udah mah Allah Ta'ala itu menyuruh Habil untuk menikahi saudarinya Qabil. Qabil disuruh menikahi saudarinya Habil. Kan saling gitu, kawin silang. Tedaikeun naon goreng. Nah. Dulur aing mah geulis gitu. Sehingga karena itulah pada akhirnya dia itu menolak. Itu kan. Begitu juga dengan kisahnya Bani Israel gitu kan. Dan seterusnya yang semuanya itu dasarnya adalah syahwat dan hawa nafsu yang menutupi kebenaran pada akhirnya. Gitu, Bah. Ya, mangga Atopik. Ya tadi nanya. Hah? Taya ya. Saya keterangan ya. Biasanya mah disimpan ku eta. Ku berarti orang yang ngelaporin tadi itu biasanya mah disimpan. Terus ketika meninggal ditaruh di keluarganya bapet dijual biasanya mah gitu. Gitu. Jadi kalau zaman dulu ya kan banyak tuh ulama-ulama yang memiliki karya atau karangan-karangan yang masih berupa tulisan tangan, manuskrip gitunya. Karena keturunan dari ulama-ulama ini bukan dari kalangan ahli ilmu dan kondisi ekonomi mereka itu tidak kuat, akhirnya kitab-kitab Bapak Kolot Maranehana tadi jualan eta di murah-murah. Bahkan ini yang paling terakhir nih generasinya Syekh Yasin Al-Padangi, Syekh Yasin Al-Fadani tanya ulama Mekah yang menjadi musnidud dunia. Ya karena putra-putranya itu tidak ada yang berkecimpung dalam dunia keilmuan. Akhirnya tadi bikin baik batur gitu. Ari Sugi Masugi maranehana namanya putra-putranya gitu. Tapi karena tidak ada yang melanjutkan. Nah, akhirnya kitab-kitab punyanya Syekh Yasin Padangi baik kitab kitab-kitab beliau atau kitab-kitab yang dikarang ditulis oleh beliau eta mah dibikin baik batur gitu. Karena apa? Tidak ada generasi penerus. Gitu. Karunya. Dan itu banyak di mana-mana itu mah enggak di sana enggak di sini taman. Kalau di Indonesia mending soalnya naon biasa nama kiai membuka pesantren gitu ya. Kayak melanjutkan anaknya gitu. Anaknya buka anak deui terus berlanjut. Nah itu mending. Gitu Aya generasi penerus. Antakuna amaluhu ala wifqi syariah. Tapi iku yen to ana apa amaluhu pira-pira amale murid iku ala wifqi syariati ing atase nyocoki syariat. Pamisane lan iku tetep saking tingkah murid antakuna utawi yen to ana apa amaluhu pira-pira amale murid iku ala wifqi syariah ing atase nyocoki syariah al mutahharati kang den suciaken. Nason kelawan nas awis istimbatun utawa kelawan istimbat. Salimatan kang selamat minas syathi saking syatah keterplesetan. An zahiri syariati saking zahiri syariat. Faina syariata mongko temen setune syariat ya syariat iku al haddul qati iku batasan al qatiu kang megot.
Wasaiful lami lan pedang al-lami'u kang entah berkilau mengkilap li ismatiha krana kemaksumane syariat bikhilafima kelawan nulayani barang yudda'a kang den aku apa annahu temustuhne ma iku batinu syariati iku batine syariat mimma saking barang yakhfa kang samar apa ma alal ulama yakhfa kang samar alal ulama yang atase ulama apa wajhu istimbatihi apa wajah atau arah istimbate ma minal kitabi saking kitab Al-Quran wa sunnati lan hadis fa innahu mangko temen setuhune ma yadda'i atau ma yudda'a iku ghairu maksumin iku ora den reksa wa kana lan ana apa sapa Sayyidi Ibrahim Ad-Dasuki Syekh Ibrahim Ad-Dasuki rahimahullahu radhiyallahu anhu iku yaqulu ngendika sapa Syekh Ibrahim Ad-Dasuki manutai sapane wong ahaba kang demen sapa man an yakuna ingin tauna sapa man iku sadiqon iku kang jujur fi iradatihi ing dalam iradahe man wa jami aqwalihi lan sakabe pira-pira amaliman wa aqwalihi lan pira-pira ucapan iman fal yahbis mangko becik nahan atau ngeker sapa man nafsahu ing awak dhewe man fi kumkumis syariati ing dalam bejana atau wadahi syariat wal yakhtim lan becik nutup sapaman alaiha ing atase kumkumis syariah bi khatamil haqiqati kelawan stempel hakikat wal yaktul halan becik mateni sapaman ing nafsu bisa fil mujahadati kelawan pedangi mujahadah wa tajarru'il mararati lan nelek pira-pira perkara kang pahit. Wakatra itu lan teman-teman ningali sapa ingsun fi yaumi kitabati ing dalam dina nulise ingsun. Ya hadzal maudhu'i maring iki tema atau judul alaman ing tanda min a'lamin nubuwati saking pira-pira tanda kenabian. Musyafahatan kelawan musyafahah. Lisan yanhadu atau yunhidu kang gawe semangat atau bangkit apa alam himmatal muridi ing semangate murid wa yuqawiya lan atau wa yuqawi lan nguataken apa alam imanahu ing imane murid bil amali kelawan amal bis syariati kelawan syariat fa ahbabtu mongko demen sapa ingsun kitabatahu ing nulis alam min a'lamin nubuwah huna ing dalem iki panggonan wa dzalika lan utahe mengkono-mengkono alam iku ana syakhsan temen setuhne siji wong iku atani teka sapa syahs ing ingsun bi raksi khurufin kelawan sirae wedhus atau embek ya syawaha kang nyate atau gawe sate atau ngebakar sapa man ing khuruf wa kalalan mangan sapa man jildaha ing kulite khuruf Hara mongko ningali sapa man fiha ing dalem ra's huruf maktuban ing tulisan bil khatti kelawan tulisan al ilahi kang bangsa pangeran. Faqal hajibaini ing dalem sadure alis lorone ing dalem sandure alis loro wal anfilan irung rupane ma barang hadza kang utawi iki iku suratuh iku gambarane surah ma La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah arsalahu bil huda wa dinil haq yahdi bihi may yasha'u min ibadih. Ing tulisan la ilaha illallah ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud illallahu angi Allah. Muhammadun utai Nabi Muhammad iku Rasulullah iku utusane Allah arsalahu ngutus sapa Allah ing Nabi Muhammad bil huda kelawan pituduh wa dinil haqi lan agama kang bener yahdi aweh pituduh sapa Allah bihi kelawan Nabi Muhammad man ing wong yashau kang karep sapa Allah min ibadihi saking pira-pira hambane Allah. Wara itu lan ningali sapa ingsun kaulahu ing ucapane Allah man yashau ing tulisan man yashau mukarraran hale den ulang-ulangi fil kitabatil ilahiyati ing dalam tulisan kang bangsa pangeran.
Wadzalika lan utahe mengkono-mengkono man yasha'u mukarraran fa innallaha ta'ala maka temustune Allah taala iku la yashu iku ora lali sapa Allah falau qaddira lamun den takdiraken apa qaul lam yakun mengko ora ana lana kedue kita apa dalilun dalil ala sihhati syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ing atase kebenarane syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam warisalati halan kerosulane syariat wa nahalan temestune syariat iku hudan iku pituduh minallahi taala saking Allah taala illa hadhil kitabatu angin opo iki tulisan al ilahiyatu kang bangsa pangeran fi dakhilir ra'si ing dalem jerone sirah tahtal jildi ing dalem sangisore kulit lakafana yakti cukup apa dalil ing kita lakafana yakti cukup ing kita apa dalika mengkono-mengkono dalil fid dalili ing atase dalil ala sihhati syar'ihi ing atase sahih atau benere syariat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huruful kitabati lan utawi pira-pira hurufe tulisan hiya ya huruf iku khuluwun iku kosong bena unta wa dzakar ing dalam antarane muannas lan mudzakar minasyaqqa ini saking bagian loro la kahayatil kitabah ora kaya bentuke tulisan allati kang hiya kitabah iku bil midadi iku kelawan tinta wala kal uruqi lan ora kaya pira-pira otot albidi kang putih wasudi lan ireng fil admi fil idmi ing dalem tulang. Fatabaraka maka maha suci sapa maha berkah sapa Allahu Allah Rabbul alamina kang mengirani alam kabeh. Wakun lan wakana lain wakun ditanya Ustaz kurang alif eta wakana. Wakana lan ana apa syuhuduna apa penyaksian kita li hadhil kitabati maring iki tulisan iku fi tsani asyar ing dalam rolas Jumadal akhirah Jumadil akhir mun kurang teh ya. Mun bahasa Arabna Jumada al akhirah sanata ihda wa sittin wa tis'umiyah tahun 961 Hijriyah wa kullu mangkana wa kullu man utawi saben-saben wong kana kang ana sapa man indahu kana kang ana indahu kutub ing dalam sanding iman syakun utawi keraguan fi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ing dalam kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waralan ningali sapa man hadhil kitabata yang iki tulisan zalam mongko ilang apa syakuhu apa keraguan iman illa angin uang sabakot kang dingin lahu kedua iman apa asyakawah apa kecelakaan palzam mongko nglazimono ya akhi dulur ingsun ittiba as-sunnati ing anut sunnah al-muhammadiyah kang bangsa Nabi Muhammad alal qat'i ing ngatasi kepastian bisihatiha kelawan sahih as-sunnah Abisya hati malan kelawan sahih barang wa adat kang ngejanjiaken apa syariat wa tawa'adat lan ngancam apa syariat bihi kelawan ma minat thawabi nyatani saking pahala wal iqobi lan siksaan wallahu ta'ala a'lam. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.